Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Buzz. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan potensi dan juga arah dari indeks harga saham gabungan, saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja hal-hal yang menjadi catatan dalam grafis market spotlights berikut ini. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 7,9% pada perdagangan Selasa ke level 5.996 usai mengalami trading halt pada pembukaan perdagangan. Sementara itu seluruh sektor tercatat terkoreksi, barang baku memimpin pelemahan 10,5%. Saham Bank Himbara terpantau menjadi pemberat IHSG di mana BBRI pimpin pelemahan turun 7,6%. Sementara itu kita bergeser ke agenda ekonomi pemirsa. Pada 9 April 2025 di Amerika Serikat terjadwal pidato anggota FOMC Barkin. Begitu pula dengan anggota FOMC lainnya juga dijadwalkan untuk berpidato pada hari ini. Sementara itu dari India, keputusan suku bunga akan dirilis pada hari ini. Korea Selatan akan merilis tingkat pengangguran, sementara Selandia Baru merilis tingkat inflasi pada 9 April. Kemudian dari agenda emiten di pasar modal Indonesia ada ITMG yang akan melaksanakan rapat umum pemegang saham. Begitu pula dengan BNLI yang menggelar RUPS, SIDO juga mengagendakan RUPS serta ESA yang juga akan menggelar RUPS pada 9 April 2025. Sementara ada ex dividen tunai dari NISP dan juga cum dividen tunai dari BDMN. Dan selanjutnya kita cermati posisi Asia. Ya, Nikkei 225 terpantau memerah 3,17% ke level 31.965. Straits Times Index Singapura turun 2,54% ke level 3.381. Kospi Korea melemah 0,99% ke 2.311. Hang Seng menguat 1,51% ke level 20.127. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyebut sebanyak 16 emiten telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana pembelian kembali atau buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Jumlah emiten tersebut merupakan yang terhitung sejak pengumuman pemberlakuan aturan buyback saham tanpa RUPS pada beberapa waktu lalu. OJK juga akan mendorong emiten yang sudah mengumumkan rencana buyback untuk segera mengeksekusi aksi korporasi tersebut. Sebagaimana diketahui, OJK menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk mitigasi terhadap kondisi pasar yang berfluktuasi, juga sebagai upaya OJK yang mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas dengan memberikan perlindungan dan ruang bagi investor untuk pengambilan keputusan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan hebat seiring sentimen negatif global terus meningkat di perdagangan perdana usai libur panjang Lebaran. Meski demikian, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai trading halt di awal sesi 1 Selasa. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam 7,9% ke level 5.996,14 di akhir perdagangan Selasa. Namun secara intraday IHSG mampu memangkas pelemahan usai trading halt di awal sesi 1 dengan melemah di atas 9% dengan menyentuh level terendah di 5.882. Seluruh indeks sektoral kompak melemah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang baku yang melemah 10,54%, sektor teknologi turun dalam 10,23%, dan sektor barang konsumen non-primer terkoreksi 8,82%. Saham perbankan Big Caps menjadi beban terbesar IHSG di perdagangan Selasa. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 10,12% dan berkontribusi 62,96 indeks poin terhadap pelemahan IHSG. Selanjutnya saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup melemah 10,19% di level Rp4.670 per saham, berkontribusi 47,33 indeks poin ke pelemahan IHSG, dan saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 8,53% di level Rp7.775 per saham, berkontribusi 29,27 indeks poin ke pelemahan IHSG. Adapun IHSG berhasil memangkas koreksinya setelah sempat terkena trading halt di awal sesi 1. Adapun penyebab IHSG berhasil memangkas koreksinya karena tampaknya pasar mulai mencermati pasar saham global yang mulai bangkit meski sentimen negatif masih mendominasi.
Selain itu, saham-saham big caps yang menjadi pemberat IHSG pelemahan sudah mulai terbatas. Sebelumnya, pasar global sudah jatuh berguguran sejak Kamis pekan lalu setelah Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru. Namun dampak kebijakan Trump dan kepanikan investor baru akan diserap IHSG di hari perdana perdagangan usai libur Lebaran 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, lantas bagaimana kemudian potensi dan juga arah indeks harga saham gabungan hingga perdagangan Rabu? Pemirsa sudah tersambung melalui line Zoom bersama Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Mas Christian, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi Mas. Ya, Mas Christian, IHSG kemarin kita lihat mengalami trading halt pada pembukaan di sesi pertama, kemudian berakhir lebih dari 7% mengalami penurunan ke bawah level 6.000. Lantas, seperti apa kemudian potensi dari indeks harga saham gabungan pada hari ini di tengah optimisme dari bursa Eropa yang justru menguat, namun pasar Asia justru sudah terpantau mengalami pelemahan pada pagi ini? Oke, kalau misalnya kita melihat kan kemarin IHSG itu sempat trading halt ke level 5912 ya, dan sebenarnya ini juga mengikuti pergerakan rata-rata bursa global yang kemarin juga mengalami penurunan tajam seiring dengan kebijakan baru dari Presiden Donald Trump. Dan di sisi lain juga melihat instrumen lainnya seperti Bitcoin, komoditi, dan rupiah ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan kalau kita melihat untuk proyeksi hari ini juga sepertinya juga akan ada penurunan yang tajam lagi di IHSG kita karena masih ada sentimen dari Presiden Donald Trump tersebut. Gitu sih, Mas. Oke, masih ada potensi penurunan tajam begitu. Lantas sebetulnya jika kita melihat penurunan kemarin yang memang ditutup lebih dari 7%, ini sebetulnya level IHSG terdekatnya jika memang berpotensi mengalami pelemahan kembali, ke level berapa yang kemudian mesti menjadi apa dalam tanda kutip tanda waspada bagi para investor? Oke, mungkin nanti untuk berada lagi nanti di level 5825 sih, Mas. Oke, Eh, 5.825 kemarin di level 5.996 ini menjadi level yang perlu diperhatikan. Tapi tadi jika kita melihat dari bursa Amerika Serikat memang masih tersungkur begitu ya, begitu pula dengan pasar saham Asia meskipun bursa Eropa di saat yang sama justru mulai menunjukkan kebangkitan. Apakah kemudian pasar Asia termasuk juga indeks harga saham gabungan di pekan ini memang cukup berat lajunya Mas Christian? Yap. Kalau misalnya kita lihat sih dengan adanya tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump, ini bisa menjadi pemberat untuk IHSG dan menjadi salah satu sentimen negatif untuk IHSG kembali turun pada minggu ini. Tapi perlu dicatat sebenarnya kan secara sederhana kebijakan Amerika Serikat ini diaktualisasikan oleh pasar dengan perlambatan ekonomi global ya, dan worst Hmm, case-nya bisa terjadi hingga resesi global hmm, tadi. Dan ini kan pemerintahan Trump yang kedua ya, dan kita melihat juga pada pemerintahan Trump yang pertama juga itu ada guncangan terhadap pasar saham dan kondisi ekonomi. Jadi secara keseluruhan ini eh, tekanan untuk IHSG ini berasal dari tekanan eksternal tarif Trump yang menekan domestik, dan IHSG juga akan tertekan karena kita juga melihat sejalan dengan rilis data laju inflasi tahunan Indonesia yang berada di bawah estimasi konsensus. Ini bisa menambah tekanan indeks ya, ini sebesar 1,03% year on year pada Maret 2025 ini. Oke, jadi memang masih menjadi sentimen utama begitu. Tapi apakah kemudian dengan adanya harapan negara-negara bernegosiasi terhadap tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat, ini akan sedikit menjadi apa ya dalam tanda kutip menjadi sentimen positif begitu untuk kemudian nantinya akan ada perubahan ataulah hasil negosiasi yang cukup baik. Dan apakah kemudian sentimen tarif ini berlangsungnya dalam temporer jangka pendek saja atau justru dalam beberapa bulan ke depan masih akan cukup diwarnai oleh sentimen utama ini? Oke, kalau misalnya untuk masih kita melihat dari negosiasi yang kemarin ya, sebenarnya kan dari pemerintahan Indonesia juga melakukan mitigasi seperti kemarin tuh sudah mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi yang artinya Hmm. kita masih ada kesempatan nih untuk Indonesia tidak terkena tarif yang terlalu tinggi ya sebenarnya, sehingga ini bisa meningkatkan kepercayaan investor, dan ya diharapkan secara jangka panjang khususnya untuk aktivitas manufaktur Indonesia ini tidak berdampak signifikan sih. Dan kalau misalnya kita lihat untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, kita masih melihat ini secara jangka pendek ya sebenarnya, karena Hmm. again kita melihat lagi ini seperti skenario yang sama seperti Trump pada awal pemerintahan yang pertama sih sebenarnya.
Oke, jadi memang ini masih dapat kita berkaca dari pemerintahan Trump sebelumnya. Ini masih menjadi sentimen yang jangka pendek meskipun kita juga sambil menantikan bagaimana hasil negosiasi dari sejumlah negara terhadap tarif yang dikenakan oleh Donald Trump. Sementara itu kita lihat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Christian sudah mulai ada pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Tadi sempat mengalami memerah tapi ini agak sedikit menghijau. Tapi nanti akan saya tanyakan ke Mas Christian bagaimana kemudian realisasi pembukaan perdagangan di hari ini, apakah cukup mencerminkan dari sentimen yang ada dan apakah justru ada hal-hal yang bisa kita lihat misalnya saja saham-saham perbankan yang kemarin menjadi pemberat, apakah hari ini bisa menjadi pilihan di tengah pelemahan. Tapi nanti akan kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.